Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IoT akan mempresentasikan hasil proyek yang kami buat yang beranggotakan dengan saya sendiri Eden Asdemera, lalu Fadilah Tifas Majava, Habib Afrido, Nurusna Salsabila, dan terakhir Amelia Natasha Usfa. Kami dari IoT kelas 7A yang membuat proyek alarm anti maling yang kami buat namanya itu. Jadi di sini kami menggunakan Arduino Uno, ada peer, ada buzzer, dan ada switch, ada resistor, dan ada kabel jumper. Lalu di sini saya akan menjelaskan secara singkat karena tadi saya udah jelasin sebelumnya ada dua project. Di sini saya akan menjelaskan project inti saya yang kami buat. Jadi di sini si peer kabel ground ya mengarah ke ground, kabel power mengarah ke pin 7, kabel signal mengarah ke switch. Lalu si buzzer yang minusnya mengarah ke ground, sedangkan yang plusnya mengarah ke pin 6. Lalu di sini si switch yang bagian commonnya mengarah ke pin 5 dan salah satu commonnya mengarah ke resistor yaitu ground biar dia menyala. Lalu sedangkan yang terminal 2 nya mengarah ke si peer ke 5 volt 5V dan ini ke 5V ini ke peer, jadi saling terhubung. Lalu di sini akan saya menjelaskan secara coding secara singkat dulu. Jadi di sini pin buzzernya ke 6, pin peernya 7, pin saklarnya 5. Oke. Nih, pin saklar 5, pin buzzer 6, pin 7, peer. Di sini bisa kita lihat lah arah kabel yang warna hijau. Warna hijau ini buzzer 6. Nih. Sedangkan pin peernya 7, ini 7 warna oranye. Pin saklar 5, ini warna biru. Oke, di sini kami menggunakan perulangan void loop. Di sini ada pin mode-nya, ini kan saya jelaskan apanya dulu, teknisnya. Buzzer sebagai output yaitu mengeluarkan suara, peer sebagai input mendeteksi gerakan, saklar sebagai input mendeteksi jika di-on-kan. Delaynya 2 detik. Lalu di sini saklar akan membaca jika dinyalain. Jika saklar dinyalain, jika peer terkena sensor, maka buzzer akan menyala yaitu high. Jika dua kondisi ini tidak terjadi, maka buzzer akan tidak menyala yaitu low. Di sini akan saya praktekin aja, simulasiin. Di sini kami menggunakan teknik CAD Star Simulation. Jadi di sini kita bisa lihat sebagai sesama tahu ya, biasanya peer ini kita bisa lihat ada jangkauan radiusnya. Biasanya paling efektif sekitar 5 meter. Di sini ada contoh orang yang akan bergerak. Kita anggap ini rumah. Biasanya letak ini kondisinya paling bagus. Si peer ini di depan pintu rumah. Si switch ini kita letakkan di tempat yang tidak terlihat agar si pencuri tidak bisa mematikan menghidupkan seenaknya. Dan alarm ini kita letakkan di dekat peer atau agak jauh juga biar tidak dihancurkan. Oke, jadi ini kita anggap ada maling ya. Jika maling mengenai sensor ini, jangkauan si peer sekitar 5 meter, dia akan berwarna hijau dan akan mengeluarkan suara. Kenapa tidak mengeluarkan suara? Karena si switch belum menyala. Jadi dari codingan tadi, di sini ada dua kondisi yang harus terbukti baru bisa buzzer menyala. Kondisi pertama, saklar menyala. Kondisi kedua, peer terkena sensor. Kita aktifkan dulu kondisi pertama, ini saklar sebelah kiri berarti tidak menyala. Kita geser ke kanan, maka switch telah menyala saklarnya. Lalu kenapa belum berbunyi? Karena si maling belum memasuki sensor peer nih. Jika maling mengenai sensor peer dan kebetulan kondisi saklar menyala, maka alarm buzzer akan berbunyi. Dan saya tadi udah coba merekam di OBS. Jika sensor ini menyala, suara saya tidak kedengaran. Jadi saat saya nyalakan, saya akan diam terlebih dahulu. Jika si maling ini mengenai sensor peer, dia akan berbunyi alarm ini ya. Alarm ini bisa kita setting suaranya. Ini hanya simulasi. Oke, kita contohkan. Ini nyala. Maling akan mengenai sensor peer dan akan ketahuan jika ada maling. Nih. Oke, ini contoh tadi setelah menyala. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.